rancangan peraturan BPOM terkait dengan penandaan, promosi, dan iklan kosmetik seperti itu. Kalau memang peraturan rancangan versi yang ini jadi diimplementasikan, itu akan melindungi kedua belah pihak. Betul, gitu ya. betul sekali. Baik kita sebagai pengusaha maupun si customer-nya sendiri juga ya. Emang nggak semata-mata pelaku usaha bisa langsung mengiklankan atau mempromosikan ya gitu. Harus sudah punya dulu tuh izin edar. Harus udah pegang izin edarnya. Kita akan bahas mungkin tentang rokok kali ya. Kalau tadi di BPOM, sekarang kita dari rancangan Permenkes. Rancangan Permenkes ini tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik masih relevan sama topik kita sebelumnya nih. Salah satu yang menjadi highlight gitu ya di era Permenkes ini adalah terkait dengan pencantuman informasi atau dalam kemasan dan iklan produk tembakau itu sendiri misalnya. Ya, rancangan Per-BPOM ini adalah terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi atau mungkin kita sering mention ANG gitu ya pada label produk pangan olahan nih Mbak Sarah. Halo, selamat sore dan selamat datang di podcast Regulational Up dari Hukum Online, sebuah podcast yang membahas tentang isu-isu tentang hukum yang sedang hot yang ada di Indonesia. Hari ini kita sudah sampai di episode ke-13. Nah, specifically hari ini kita akan membahas tentang rancangan peraturan. Jadi menyambung dari Permenkes dari Permenkes 28 2024. Sekarang ada beberapa rancangan peraturan yang telah yang disiapkan oleh BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Telah hadir bersama saya di sini Mas Kausar dari legal editornya Hukum Online. Halo Mas Kausar, apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali Mbak Sarah. Kalau Mbak Sarah gimana kabarnya Mbak? Hari ini semangat, karena hari ini relevan banget nih, soalnya kosmetik nih kan, kita bahas nih ada rancangan peraturan tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetik yang pertama. Terus yang kedua kita bahas tentang rancangan peraturan yang ini dari Menteri Kesehatan, itu yang tentang rokok dan produk tembakau elektronik. Dan yang ketiga, ini yang pasti dekat dengan kita semua karena berhubungan dengan makanan, sesuatu yang kita konsumsi setiap hari, itu rancangan peraturan BPOM tentang informasi nilai gizi pada label. Nah, ini semua rancangan peraturan, tapi kayaknya karena cukup dekat ya, kayaknya akan ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Mungkin aku boleh minta tolong nggak Mas, kita mulai dari rancangan peraturan yang kosmetik kali ya? Boleh banget. Oke, jadi beberapa waktu lalu nih Mbak Sarah dan Bapak Ibu sekalian, memang BPOM itu mempublikasikan gitu ya rancangan peraturan BPOM terkait dengan penandaan, promosi, dan iklan kosmetik seperti itu. Dan dimana ketika nantinya rancangan ini berlaku, itu akan mencabut dua framework existing. Yang pertama itu adalah terkait BPOM 3020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika, dan juga per BPOM 32 2021 tentang pengawasan periklanan kosmetika seperti itu. Nah, namun selain dari dua framework tadi Bapak Ibu sekalian, memang nantinya jika rancangan per BPOM ini berlaku, itu akan mencabut beberapa ketentuan mengenai pengawasan penandaan dan iklan produk kosmetika gitu yang diatur di per BPOM 12 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik. Tapi memang tidak seluruh frameworknya dicabut, tapi hanya ketentuan mengenai pengawasan penandaan dan iklan produk kosmetik seperti itu Mbak Sarah. Jadi rancangan bukan sembarang rancangan deh. Betul, mencabut karena, juga. Dampaknya cukup besar gitu ya, karena banyak yang dicabut dan juga ya banyak hal-hal yang perlu di-adjust gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nggak Mas secara garis besar dari segi persyaratannya, apa itu maksudnya, ini dia memperketat atau apa sih sebenarnya yang overview-nya gitu, garis besarnya gimana? Oke, jadi secara garis besar Mbak Sarah, untuk yang pertama itu yang cukup signifikan ya Mbak Sarah, itu terkait dengan ketentuan penandaan untuk kosmetik isi ulang nih Mbak Sarah. Nah, jadi kalau kita lihat di framework yang sekarang berlaku Bapak Ibu sekalian, memang peraturan BPOM itu tidak membedakan informasi yang wajib dicantumkan gitu ya terkait dengan substance yang ada di kosmetik itu, apakah dia bentuk kosmetiknya kosmetik biasa atau kosmetik isi ulang. Namun di rancangan per BPOM ini itu nantinya akan dibedakan nih informasi apa saja untuk kosmetik biasa
dan informasi apa saja yang akan dicantumkan di kosmetik isi ulang seperti itu Mbak Sarah. Oke. Nah, sebetulnya apa sih informasi yang harus dicantumkan di di packaging gitu ya dari kosmetik isi ulang itu? Yang pertama tentunya nama produk kosmetiknya, tentunya, kemudian kapan kadaluarsanya, dan ini yang cukup menarik nih. Pertama adalah nama dan alamat lengkap fasilitas isi ulang kosmetik gitu. Kemudian juga ada nomor batch-nya, kapan ini diisi ulang seperti itu, dan juga tanggal pengisian ulang gitu ya, dicantumkan kepada produk ini. Nah, memang sih sebetulnya BPOM tidak memberikan penjelasan mengapa ada 3 informasi penting itu ya, tapi asumsinya bahwa dengan ada bisa tracking gitu ya, kapan produk ini diisi ulang, amit-amit ke depannya ada tadi kontaminasi misalkan di produk kosmetik ulangnya, dari BPOM, masyarakat maupun pelaku usaha itu bisa cukup cepat gitu ya nge-track kira-kira batch yang bermasalah tuh di batch berapa, sehingga kalau ada keperluan untuk recall atau misalkan keperluan untuk tindakan lainnya tuh bisa dilacak dengan lebih mudah seperti itu Mbak Sarah. Jadi ya hopefully dengan ada peraturan ini gitu, kalau memang peraturan rancangan versi yang ini jadi diimplementasikan, itu akan melindungi kedua belah pihak gitu ya. Betul Gitu, sekali. baik kita sebagai pengusaha maupun si customer-nya sendiri juga ya gitu. Oke, ini mungkin juga akan berpengaruh untuk yang ada versi-versi share in jar gitu kali ya, betul, gitu betul. refill-refill yang versi tester-testernya itu kan suka dipisahin, yang kecil-kecil itu ternyata harus ada tulisannya tuh gitu. Oke, ada ketentuan menarik lainnya nggak Mas dari ini? Oke, tadi selain informasi yang ada di kosmetik isi ulang itu juga ada terkait dengan kegiatan promosi dan iklan gitu untuk produk-produk kosmetik itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita detail terhadap aktivitas itu sendiri, dalam hal ini rancangan per BPOM ini menegaskan bahwa produk kosmetik itu hanya boleh diiklankan dan menjadi objek promosi kalau sudah mendapatkan izin edar dari BPOM itu sendiri. Jadi nampaknya kalau misalkan produknya belum dapat izin edar atau mungkin yang masih on proses gitu ya Mbak dalam mendapatkan izin edar, itu tidak boleh untuk dijadikan objek iklan atau promosi seperti itu. Oke, jadi emang nggak semata-mata pelaku usaha bisa langsung mengiklankan atau Betul. mempromosikan ya gitu. Harus sudah punya dulu tuh izin edar. Harus udah pegang izin edarnya dulu gitu, karena ini juga untuk melindungi konsumen juga Betul. kali ya gitu. Oke, nah ada batasan atau mungkin bentuk batasan atau kayak bentuk-bentuk promosi yang diatur nggak dalam ini? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ini cukup menarik ya, karena di rancangan per BPOM ini tuh sebetulnya di list 2 hal. Pertama itu terkait dengan bentuk aktivitas promosi gitu ya yang dapat dilakukan untuk promosi dan iklan produk kosmetik. Yang pertama itu bisa via direct sales, baik itu secara langsung face to face atau enggak via media komunikasi lainnya, atau melalui publikasi gitu ya, melalui media tentang produk ataupun teknologi yang digunakan untuk memanufaktur atau memproduksi produk kosmetik tersebut. Karena kan cukup banyak ya kadang-kadang brand yang memang mengiklankan sophisticated teknologinya gitu ya untuk memproduksi si kosmetiknya seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kemudian itu tentang media promosi itu sendiri. Nah, di rancangan per BPOM ini tuh sudah di list cukup detail, ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mempromosikan atau mengiklankan produk kosmetik. Pertama itu via seminar, kemudian juga ada kompetisi, sayembara, atau kontes yang bisa melibatkan masyarakat umum, dan juga tentunya yang mungkin cukup lagi naik daun ya Mbak di media sosial segala macam, itu melalui media teknologi informasi, baik itu internet, sosmed, ataupun media digital lain-lainnya, seperti itu. Oke, belum diatur bukan berarti tidak diatur. Betul. Oke, nah jadi ya memang ada banyak detail-detail dari pelaku usaha yang harus kita perhatikan gitu ya dalam penandaan dan juga promosinya gitu kan. Oke, tadi dari kosmetik. Semoga banget kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan ditulis dulu di kolom chat box. Nanti kita beralih ke, kita sambung ngobrol dulu ke yang selanjutnya. Kita akan bahas mungkin tentang rokok kali ya. Kalau tadi di BPOM, sekarang kita dari rancangan Permenkes. Betul. Gitu kan. Ini sempat ada saya sempat sepintas dengar anak-anak tuh ngobrol, katanya ada suatu peraturan baru yang lebih diatur gitu. Apalagi highlightnya kan cukup lumayan ya di Omnibus Kesehatan kemarin gitu. Ada apa nih follow up-nya nih? Oke,
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya rancangan Permenkes ini tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik tadi seperti yang Mbak mention masih berhubungan sekali dengan penandaan atau penciuman informasi nih Mbak. Jadi masih relevan sama topik kita sebelumnya nih gitu ya. Iklan-iklanan ya. Betul. Nah, tadi juga Mbak Sarah sempat mention bahwa ini tentunya adalah salah satu follow up gitu ya dari PP Kesehatan yang mengamanatkan adanya pengaturan lebih ketat seperti itu terhadap produk tembakau begitu yang konvensional maupun itu elektrik seperti itu. Nah, tentunya yang kita ketahui memang industri tembakau gitu, produk tembakau itu memang banyak sekali gitu ya harus disesuaikan baik itu penjualannya ataupun pengiklanan dan sebagainya seperti itu. Dan memang sangat terlihat gitu ya bahwa pemerintah kita cukup agresif gitu ya dalam mengatur berbagai macam pengamanan produk tembakau atau rokok sendiri. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi highlight gitu ya di era Permenkes ini adalah terkait dengan pencantuman informasi atau dalam kemasan dan iklan produk tembakau itu sendiri, Mas Sarah. Oke. Kira-kira informasi apa aja sih yang harus dicantumkan gitu? Kalau sekarang kan gambar-gambar yang bikin betul gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin memang kalau kita lihat di rancangan Permenkes ini memang sebetulnya masih mencantumkan berbagai warning yang saat ini juga berlaku gitu ya Mbak ya, terutama untuk dampak-dampak dari konsumsi dari produk tembakau. Namun yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian bahwa di rancangan Permenkes ini ada mandat baru gitu ya bagi industri untuk mencantumkan jumlah kandungan yang terkandung dalam produk tembakau yang relevan, dan itu harus dituliskan tidak ada batas aman ya dan mengandung 7.000 lebih zat kimia berbahaya serta 83 lebih zat penyebab kanker seperti itu. Dan juga tentunya selain dari warning tersebut, tidak lupa juga kewajiban untuk mencantumkan bahwa dilarang untuk dijual kepada yang di bawah 21 tahun dan juga untuk perempuan hamil seperti itu. Oke, jadi benar-benar di sini peraturannya apa? Beneran ditulis gitu kayak nggak boleh 7.000 spesifikly angka 7.000 dan 83 itu harus ada. Di-mention di packagingnya seperti itu. I see, kayak buat mungkin juga kalau sebelumnya yang saya pernah dengar kan peraturan seputar tembakau ini katanya untuk merespons banyak perokok di bawah umur gitu. Mungkin agar mereka juga dapat gambarannya gitu ya. Gitu kan. Oke, nah tadi kan yang harus. Apakah peraturan ini juga mencantumkan atau hal-hal yang tidak boleh dicantumkan gitu dalam materi promosi dari medianya gitu? Oke, ini cukup menarik sebenarnya Mbak Sarah dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau kita lihat di rancangan Permenkes ini itu mengatur memang beberapa unsur yang tidak boleh dicantumkan di produk tembakau. Nah, yang pertama itu adalah larangan untuk mencantumkan informasi yang menyesatkan atau kalimat yang bersifat promotif dan menyeratkan bahwa produk tembakau itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, karena karena ini kan bukan suplemen kesehatan seperti itu kan. Yang kedua adalah bahwa packaging dari produk tembakau itu tidak lagi boleh mencantumkan kata-kata seperti light, mild, premium, special atau kata serupa lainnya yang menyiratkan atau mengindikasikan bahwa produk tembakau ini tuh superior, aman atau sebagainya. Karena kan kita cukup bisa sering lihat ya bahwa produk tembakau ini suka sekali menggunakan term atau nomenklatur mild tadi ya, light sebagainya gitu ya. Dan ini nantinya ketika rancangan Permenkesnya sudah mulai berlaku, term-term tersebut tidak lagi boleh digunakan seperti itu Mbak Sarah. Banyak dong yang di rebranding ini. Gitu. Kayaknya kalau kita lihat sehari-hari kan emang itu kata-kata yang cukup umum gitu. Betul. Ditemukan pada produk-produk tembakau gitu. Jadi memang bagi Bapak Ibu yang berada di industri tersebut memang ada banyak hal-hal yang harus dimitigasi dan harus dikomunikasikan nih. Betul. Khususnya untuk tim marketingnya gitu mungkin. PR besar legal dan marketing ya Mbak ya sekarang. Iya. Gitu ya. Oke, ada poin menarik nggak nih Mas? Nah mungkin salah satu highlight terakhir gitu ya Mbak dari rancangan Permenkes ini terkait dengan iklan nih Mbak. Nah jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di rancangan Permenkes ini bahwa iklan produk tembakau itu wajib mencantumkan peringatan kesehatan gitu ya pada informasi produk baik di media cetak, penyiaran, situs web dan lainnya. Nah untuk persyaratan itu tentunya diatur secara lebih detail gitu ya di rancangan Permenkes itu. Nah mungkin salah satu dari informasi yang harus dicantumkan di iklan tersebut adalah seperti hotline ya Mbak, yang nantinya mungkin akan disediakan oleh Kemenkes
untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan adiksi terhadap konsumsi tembakau gitu ya. Jadi emang hotline ini nantinya akan membantu konsumen gitu nantinya untuk berhenti merokok seperti itu. Tapi untuk saat ini memang layanan hotline itu kita akan menunggu lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan itu sendiri seperti itu. Ya sih, jadi belum di-spill nih telepon kemana. Betul. Atau kontak kemananya belum di-spill gitu. Belum. Tapi nanti akan ada kewajiban mencantumkan itu. Jadi Betul. tadi 7.000 tambah 83 terus ada headline ini gitu kan. Oke. Mungkin juga lebih detailnya kayaknya ini udah sempat ditulis di ILB kan ya, karena anak-anak kantor udah pada ngomongin yang di September lalu, akhir-akhir September itu ya kita udah sempat bahas. Jadi Bapak Ibu juga mungkin bisa lihat di Indonesia Law Digest yang Hukum Online terbitkan, linknya ada di chatbox. Oke, mungkin kita berlanjut. Tadi kita udah bahas tentang kosmetik gitu, kita udah bahas tentang rokok. Mungkin kita bisa beralih ke hal yang paling sering dikonsumsi nih gitu, yang berhubungan dengan makanan gitu. Kita balik lagi ke rancangan BPOM dari sisi makanan nih gitu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak overview-nya ada apa sih update-nya? Oke, thank you Mbak Sarah. Jadi mungkin dari judulnya sendiri ya, rancangan per BPOM ini adalah terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi atau mungkin kita sering mention ING gitu ya, pada label produk pangan olahan nih Mbak Sarah. Nah tentunya kewajiban ini juga besar, bukan kewajiban baru, dan ini juga sebetulnya kewajiban yang juga berlaku kepada UMKM gitu ya, yang dimana nantinya kewajiban kepada UMKM ini akan dilakukan secara bertahap seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat perusahaan ini gitu ya, ketentuan mengenai tabel ING ini gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu banyak berubah. Tapi salah satu hal yang menarik yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah terkait bahwa ada terkait dengan label itu ada 2 logo baru nih Bapak Ibu sekalian, di mana sepertinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing ada 2 logo nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Nutri Level nih Mbak Sarah, di mana ini adalah merupakan label gitu ya atau logo yang menunjukkan total kandungan gula, garam atau dan lemak atau GGL pada produk yang bersangkutan. Nah, pencantuman ini Bapak Ibu sekalian tentunya sejalan dengan amanat PP Kesehatan yang mewajibkan produk pangan olahan itu mencantumkan atau menginformasikan kadar GGL pada produk yang bersangkutan seperti itu. Nah, kemudian adalah logo pilihan lebih sehat atau mungkin kita lebih sering dengar sebagai healthier choice logo gitu ya. Di mana ini logo dapat dicantumkan pada label produk olahan yang memenuhi kriteria profil gizi yang nantinya akan ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Okay. Dan menariknya bahwa logo pilihan lebih sehat ini bisa dicantumkan berbarengan gitu dengan Nutri Level gitu. Jadi bukan salah satu tapi bisa dua-duanya juga seperti itu. Nah, mungkin saya juga mau coba highlight nih, mention sedikit Mbak Sarah bahwa ini cukup menarik dengan terutama konsep Nutri Level ini ya, karena sebetulnya secara konsep Nutri Level ini itu mengadopsi gitu ya Bapak Ibu sekalian dengan konsep tabel ING dari Nutri-Score Perancis yang sebetulnya diperkenalkan di 2017 yang lalu. Dan mungkin kalau kita bandingkan di negara-negara tetangga gitu ya di kawasan Asia Tenggara, itu salah satu yang mempelopori gitu Bapak Ibu sekalian adalah di Singapura, di mana di Singapura itu dengan termnya ada Nutri-Grade, di mana ini tuh mulai di-enforce sejauh penelusuran kami itu di akhir Q4 2022 seperti itu. Oke, jadi ya pengaturan GGL ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa pemerintah however sudah mulai menunjukkan bahwa ada itikat untuk lebih adaptif. Betul. Gitu ya, tidak mau kalah dari negara tetangga ya. Untuk teknis dari pencantuman ini nanti seperti apa dan apakah logonya harus sama gitu berderet gitu atau ada pilihan lain nggak sih, mungkin kalau packagingnya kecil gitu? Oke, nah sebetulnya untuk teknis sendiri nih Mbak Sarah, rancangan per BPOM ini pertama mungkin sebelum sampai teknisnya kita lihat dulu tentang levelnya gitu ya Mbak ya. Karena jadi sebetulnya si Nutri Level ini itu terdiri 4 level nih Mbak Sarah. Yang dimana setiap level itu akan menandakan kadar GGL yang dihitung untuk per 100 ml produk siap konsumsi ini. Nah level ini terdiri dari A untuk ambang batas GGL yang paling rendah hingga level D dengan ambang batas GGL yang paling tinggi. Di mana setiap level itu punya warna masing-masing mulai dari hijau tua di level A dan juga warna merah di level D.
hal ini tentunya dengan adanya pewarna nih Mbak Sarah itu juga harapannya membantu konsumen gitu ya untuk secara cepat gitu ya melihat ranking dari atau penilaian atau skor dari Nutravel ini dalam memilih produk yang dibeli nantinya seperti itu Mbak Sarah. I see. Ini juga akan membantu ya bagi kalau lagi belanja bulanan gitu kan belanjanya banyak. Betul. Gitu kan gitu daripada baca satu-satu gitu hitung-hitung sendiri. Langsung lihat logonya. Langsung lihat logonya Betul. gitu apalagi pakai warna gitu mungkin ya. Hopefully ini juga akan mempermudah gitu ya Mas. Oke. Tadi kan konsumen bisa melihat secara gratis secara eksplisit gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kita langsung tanya jawab kali ya Mas. Oke. Tapi mungkin sebelum sampai sana tadi saya lupa mention Mbak Sarah bahwa untuk ngelihat dari pengaturan atau scoring dari level A sampai D ini kini sebetulnya di di rancangan Bepom itu diatur Mbak cukup detail di mana hal ini tuh diatur dari range A sampai D tadi sudah saya mention. Tuh, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan scoring ambang batas untuk tiap-tiap elemen GGL itu sendiri. Nah, mungkin nanti sebetulnya ini adalah versi yang cukup simplified yang sebetulnya ada juga di batang tubuh rancangannya, tapi untuk lebih detail pengaturan mengenai tabel GGL ini itu ada di bagian lampiran yang dimana Bapak Ibu nanti bisa coba cek dokumen di rancangan ini yang sudah ada di pusat data kami seperti itu. Nah mungkin supaya ada gambaran nih Mbak Sarah untuk Bapak Ibu sekalian gimana sih sekarang scoringnya. Nah itu kan sebenarnya sudah dilihat ya Bapak Ibu sekalian itu ada elemen gula, ada elemen garam, ada elemen lemak dan itu dari A sampai D seperti itu ya. Misalkan nih Bapak Ibu sekalian ada produk minuman gitu ya dan dia tuh ada kadar gulanya di bawah 0,5 gram, kemudian itu gulanya di bawah 0,5 gram, kemudian garamnya itu di bawah 5 mg, kemudian juga ada total lemaknya itu di bawah 0,5 gram, maka dari parameter tersebut, dan perlu diingat Bapak-Ibu sekalian, ini perhitungan bukan total GGL ya, tapi ini per 100 ml gitu ya. Oke. Jadi bukan dari gede kecil kemasannya gitu ya. Betul, dan itu perhitungan substansinya bukan per satu total packaging tapi per 100 ml gitu ya. Nah, dengan threshold tadi yang sudah saya mention dengan contoh itu produk minuman tersebut bisa digolongkan sebagai Nutri level A gitu ya. Nanti semakin naik kadar GGL-nya gitu ya Mbak Sarah dan Bapak Ibu sekalian itu nantinya skor dari GGL itu akan naik juga gitu dari A ke B, C dan paling tinggi di Nutri level D seperti itu Mbak Sarah. Oke, jadi konsumen bisa melihat secara garis besar simply lihat dari A, B, C, D itu dan akhirnya mereka bisa bisa menimbang-nimbang lah dari situ ya. Betul. Gitu. Jadi ya A, B, C, D itu bukan cuma dari mana ya, tapi dari hitung-hitungan tadi. Betul. Gulanya berapa, garamnya berapa, lemaknya berapa gitu. Oke. Kolom chat udah mulai rame. Ini ada banyak banget nih pertanyaannya nih. Oke. Yang pertama nih ada yang nanya tentang apakah pencantuman logo Nutri Level wajib dan berlaku untuk semua jenis pangan atau ada klasifikasi tertentu? Oke. Nah, terkait dengan kewajiban ini, Bapak Ibu sekalian, memang sebetulnya ada beberapa yang perlu diperhatikan nih. Nah, sebetulnya tadi juga selain saya sudah mention bahwa ini perhitungannya per 100 ml, bahwa tadi kan tadi mungkin di tabel yang sempat kita show itu ada level A sampai D ya. Sebetulnya untuk produk-produk pangan olahan yang mendapat scoring Nutri level A sampai B itu tidak wajib untuk dicantumkan. Namun untuk produk yang dapat kategori Nutri level C atau D itu sifatnya wajib Mbak Sarah dan Bapak Ibu untuk dicantumkan pada label produk pangan yang bersangkutan seperti itu. Sesuai dengan tentunya penghitungan nilai gizi produk yang bersangkutan. Nah, tapi menariknya Mbak Sarah dan Bapak sekalian, sebetulnya kalau kita lihat di versi sekarang dari rancangan itu, memang belum diatur secara eksplisit terkait dengan sanksi atau implikasi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang gagal untuk mencantumkan Nutri level untuk CD tadi ya gitu ya. Padahal memang sifatnya wajib gitu ya. Mungkin kita perlu lihat lagi nanti ke depannya ketika nanti itu rancangan sudah berlaku, apakah nantinya ada nih ketentuan sanksi untuk ini atau seperti apa, atau mungkin nanti diatur lebih lanjut di ketentuan peraturan undangan turunannya mungkin gitu, itu kita harus lihat lagi ke depannya sih Mbak.
I see. Jadi lebih diwajibkan yang ke kategori C, C dan dan D, D, which is betul. itu yang gula garam lemaknya agak terbilang di atas rata-rata Menengah- berarti menengah ya. ke atas lah ya, Ke gitu. atas gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ada nggak sih sanksi yang berkaitan dengan pengiklanan produk tembakau gitu? Ada sanksinya nggak jika melakukan pelanggaran? Oke, jadi kalau untuk ini berarti konteksnya kepada iklan produk tembakau nih Mbak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di rancangan Permenkes itu sebetulnya ada 3 bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada pelaku usaha nih Mbak Sarah. Oke. Kalau dalam hal mereka mengiklankan produk tembakau atau rokok elektroniknya tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi kita sudah bahas gitu ya Mbak Sarah. Tentunya yang pertama adalah peringatan tertulis gitu ya. Kemudian juga dimungkinkan untuk produk itu untuk di-recall atau ditarik lagi dari peredaran. Kemudian juga pelaku usaha juga dapat dikenakan pelarangan sementara untuk mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik bagi yang terutama untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berulang seperti itu. Jadi nantinya kalau misalkan peringatan tertulis tidak diindahi, terus udah juga di recall tapi tetap masih melakukan pelanggaran, itu nantinya pelaku usaha bisa di ban sementara untuk melakukan iklan produk tembakau seperti itu Mbak Sarah. I see. Jadi ya emang pelaku usaha tuh harus hati-hati ya gitu Betul. dalam memenuhi ketentuan periklanan produk tembakau ini ya. Nah, terkait informasi nilai gizinya nih, ini ada beberapa pertanyaan sejenis tadi yang masuk, mungkin juga bisa dirangkum ya, saya refresh dalam satu pertanyaan gitu. Itu yang melakukannya tuh informasi nilai gizi tuh yang hitung-hitungin, yang kasih grade-nya, itu dari internal perusahaan atau ada lembaga tertentu yang ditunjuk dari BPOM? Oke, jadi untuk mendapatkan label Nutri-Level itu sendiri sebetulnya secara detail untuk mendapatkannya belum diatur di versi saat ini Mbak Sarah. Okay. Cuman asumsinya bahwa nantinya pelaku usaha itu diberikan kewenangan untuk bikin si logo Nutri-Level sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di bagian lampiran di rancangan itu sebetulnya tadi mungkin dari yang di show ke Bapak Ibu sekalian itu versi standarnya, dan sebetulnya ada versi yang lebih simplified di mana mungkin tadi Bapak Ibu lihat ada yang A sampai D benar-benar secara horizontal gitu ya. Berderet. Betul. Gitu ya. Ada juga yang versi cuman yang penting huruf dari level yang bersangkutan, misalkan B aja gitu ya, atau A saja seperti itu. Nah, itu artinya kan memungkinkan bahwa sebetulnya ini kreatif masing-masing lah dari pelaku usaha mau seperti apa. Yang penting terutama tadi untuk yang produk pangan olahan yang mendapatkan kategori C atau D itu dicantumkan nutri levelnya seperti itu. Nah, nantinya apakah nanti bahwa nilai atau hasil dari ING ini itu harus ada verifikator di Kementerian Kesehatan atau BPOM maksudnya, atau misalkan itu harus ada pengesahan tertentu, sebetulnya saat ini versi rancangan ini belum mengatur secara detail seperti itu sih Mbak. Cuma mungkin kedepannya bisa di-expect bahwa nantinya dari BPOM akan melakukan pengawasan nih terhadap compliance pelaku usaha dalam mencantumkan, tidak hanya pencantuman ya sebenarnya, tapi apakah betul nilai ING yang dicantumkan itu sesuai dengan penghitungan Nutri-Level yang bersangkutan, seperti itu sih Mbak Zara. I see. Jadi buat sekarang kita asumsikan dilakukan oleh mandiri dengan kenalan laboratorium yang memang memenuhi akreditasi gitu ya mungkin ya. Gitu. Jadi disiap-siapin dulu aja gitu, karena bukan tidak mungkin ke depannya ini juga akan ada suatu lembaga yang ditunjuk, walaupun sampai sekarang juga belum ketahuan lembaganya siapa gitu ya. Kata-kata batasan waktu, jadi kita sudahi dulu podcastnya. Namun bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya, Bapak Ibu bisa mengajukan virtual discussion bersama practice leaders dari Hukum Online. Adapun practice leaders ini adalah kantor hukum yang masuk dalam jajaran practice leaders Hukum Online yang telah dikurasi berdasarkan practice areanya masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga ketinggalan, Bapak Ibu bisa mengakses di Hukum Online Stream dari Hukum Online. Sekian dan sampai ketemu di sesi selanjutnya di bulan depan.